Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki pada hari yang ke-6 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Ada beberapa amalan, beberapa aktivitas yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat dilakukan di bulan Ramadan. Yang paling pertama, termasuk di antara salah satu sunnah yang utama untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah melakukan sahur. Sahur bukan sekedar makan, tapi sahur adalah sebuah ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu." Makan sahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kapan sebaiknya sahur itu dilakukan? Sahur itu sebaiknya dilakukan di akhir waktu. Sahur sebaiknya dilakukan ketika sudah lewat fajar kazib atau sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Kadang-kadang di sebagian tempat kita temukan ada beberapa anak muda yang terlalu bersemangat membangunkan sahur dari jam setengah 1, jam 1, jam setengah 2, yang kadang-kadang bahkan waktu sepertiga malam yang terakhir itu belum masuk. Waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah sahur adalah ketika sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Di beberapa kampung, di beberapa wilayah, waktu sepertiga malam itu ditandai dengan adanya azan awal atau azan pertama untuk membangunkan orang melakukan qiyamul lail atau bersahur. Semakin akhir sahur dilakukan, semakin baik dan semakin utama. Karena Nabi pernah menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Sampai batas kapan sahur boleh dilakukan? Sahur boleh dilakukan sampai menjelang terbitnya fajar shadiq atau sampai menjelang masuknya waktu subuh. Di daerah kita ada satu tradisi bahwa menjelang subuh kira-kira 10 menit ada waktu yang disebut sebagai waktu imsak. Waktu imsak itu biasa dikenal dengan istilah daqaiqul imkan atau daqaiqul ikhtiyat. Menit-menit kehati-hatian. Sebagian orang kadang bertanya, "Ustaz, masih bolehkah orang melakukan makan sahur ketika imsak sudah diumumkan? Masih bolehkah orang makan sahur anggap kira-kira 5 menit menjelang azan subuh?" Jawabannya masih boleh, karena sahur baru dilarang untuk dilakukan ketika waktu berpuasa sudah mulai.
waktu mulainya puasa adalah ketika dikumandangkannya azan subuh atau ketika terbit fajar shadiq. Yang kedua, termasuk hal-hal yang sunnah dilakukan di bulan Ramadan adalah takjilul fitr, menyegerakan berbuka, agar ketika azan maghrib datang, agar ketika terbenam matahari, orang lekas dan segera membatalkan puasanya, berbuka dengan makanan yang disebut oleh Nabi makanan-makanan yang manis atau minuman-minuman yang menyejukkan. Salah satu kebiasaan ataupun tradisi berbuka Nabi adalah Nabi berbuka menggunakan rutob, kurma basah. Kalau kurma basah tidak ada, baru kemudian Nabi berbuka dengan kurma kering atau yang disebut sebagai tamr, kurma kering. Dan tradisi atau kebiasaan Nabi berbuka, Nabi akan berbuka mengkonsumsi kurma dalam bilangan yang ganjil. Nabi akan mengkonsumsinya dalam bentuk 3 butir kurma, atau 5 butir kurma, atau 7 butir kurma. Dari sunnah takjilul fitr, ada kebiasaan di tempat kita untuk membagi-bagikan hidangan buka puasa atau berbuka puasa bersama. Tradisi ini yang kemudian dikenal dengan istilah takjil. Tapi ada satu hal yang mungkin patut diperhatikan, bahwa yang dimaksud dengan fitr, berbuka puasa, itu berbeda dengan asya atau makan malam. Ada yang namanya berbuka puasa dan ada yang namanya makan malam. Berbuka puasa, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi, adalah dengan cara mengkonsumsi makanan atau minuman yang sejuk dan manis. Biasanya pilihan Nabi adalah rutob atau kurma basah yang manis. Ini berbalik atau bertolak belakang dengan yang biasa terjadi, kadang-kadang dilakukan oleh sebagian di antara kita. Kita menyebutnya sebagai takjilul fitr, padahal pada hakikatnya sudah lagi bukan fitr, tapi sudah merupakan makan malam. Kalau orang takjil, dia makan atau minum teh manis, dia makan 1-2 kudapan, itu masih disebut sebagai buka puasa. Tapi kadang-kadang ada orang yang begitu azan tiba, dia kemudian makan nasi, mengkonsumsi makanan yang berat-berat, itu sudah bukan lagi masuk dalam kategori berbuka puasa, tapi itu sudah masuk dalam istilah asya atau yang disebut sebagai makan malam. Termasuk juga sunnah yang dilakukan pada waktu bulan Ramadan adalah banyak bersedekah. Di antara sedekah yang paling utama adalah membagi-bagi hidangan untuk berbuka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri sha'imihi syai'un. Barang siapa yang memberikan makanan, hidangan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala yang setimpal, pahala yang sama, tanpa mengurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maka salah satu sunnah yang juga utama dilakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah, dan terutama sekali adalah menyediakan hidangan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Termasuk juga sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah satu ibadah yang mempunyai keutamaan tersendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Jibril mudarasa Al-Quran dengan Nabi
di luar bulan Ramadan itu lebih-lebih jika dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Jadi membaca Al-Quran yang dilakukan di bulan Ramadan hendaknya bisa kita lebihkan, kita utamakan dari membaca kita Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'til Qur'anu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran akan datang nanti di hari kiamat membawa syafaat bagi para pembacanya. Kadang-kadang kita dilalaikan 11 bulan sejak dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban kita disibukkan dengan berbagai hal yang melalaikan kita dari membaca Al-Quran. Maka hendaknya di bulan Ramadan kita bisa sisihkan waktu kita, sedikit apapun, sebilangan apapun ayat itu kita baca, menjadi salah satu amal baik, ladang amal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Termasuk juga ibadah yang utama dilakukan di bulan Ramadan adalah beriktikaf. Beriktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, tinggal di masjid di bulan Ramadan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas yang dilakukan bisa bermacam-macam. Dia bisa tilawah Al-Quran, dia bisa tadarrus, dia bisa melakukan sholat sunnah, dia bisa melakukan sholat malam, dia bisa melakukan kajian, atau bahkan dia boleh melakukan aktivitas kegiatannya. Dia menuliskan catatan kuliahnya, atau dia melakukan hal-hal yang kira-kira bermanfaat. Selagi hal itu dilakukan di masjid, bernilai bermanfaat, dan diniati i'tikaf, maka insya Allah aktivitas atau kegiatan yang ia lakukan akan bernilai i'tikaf. Termasuk juga ibadah yang utama untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah qiyamul Ramadan. Adalah salat di malam hari bulan Ramadan. Kita diuntungkan di bulan Ramadan hampir kebanyakan dari kita bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Kita diuntungkan bahwa di bulan Ramadan kita bisa bangun lebih dini dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Tapi kadang-kadang kita yang diberi nikmat oleh Allah bisa bangun lebih dini, ternyata nikmat itu hanya kita pakai untuk makan. Ternyata nikmat itu hanya kita pakai untuk mengkonsumsi makanan. Ternyata nikmat itu hanya kita pakai untuk memuaskan syahwat perut kita. Dari mana kita? Di mana kita akan berposisi? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melakukan istighfar, yang memohon ampun kepada Tuhannya di waktu sahur. Maka mari sama-sama di Ramadan hari-hari berikutnya ini kita manfaatkan bangun sahur kita bukan sekedar hanya untuk mengkonsumsi makanan, tapi bangun sahur kita juga akan bernilai ibadah-ibadah yang lain. Termasuk juga yang paling dianjurkan adalah bahwa hendaknya Ramadan kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai Ramadan kita hilang dengan aktivitas-aktivitas yang kira-kira bisa menghilangkan keutamaan pahala Ramadan. Sering sekali dipopulerkan di banyak tempat hadis yang saya sendiri kadang-kadang melihat bahwa kurang tepat memaknai hadis secara harfiahnya, yaitu hadis yang orang banyak bilang naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah bernilai ibadah. Atau ada hadis yang lain, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku menghitung ibadah tidurku sebagaimana aku menghitung ibadah bangun malamku. Hadis ini kadang-kadang seringkali disalahpahami, dilakukan untuk
banyak tidur di bulan Ramadan. Dilakukan untuk meninggalkan hal-hal yang positif di bulan Ramadan. Padahal maksud yang terbaik dari sebuah hadis, jika tidur kita sudah bernilai ibadah, jika tidur kita sudah punya keutamaan, maka apalah lagi jika kegiatan itu kita isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, insya Allah akan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.